Oke, aku mau cerita. Jadi semalam aku kan ke acara social dance gitu kan. Ini tuh acara yang aku selalu datengin setiap hari Sabtu untuk nari, untuk dance. Ada nih satu cowok yang datengin aku, terus dia tiba-tiba bilang, "Hey, I noticed one thing about you. You're always glowing. What's the secret?" Aku bilang, smile. Dia bilang, "No, seriously, you have that glow." Dan dari sana aku baru sadar kalau akhir-akhir ini tuh memang ada kayak 4 atau 5 orang, baik cewek maupun cowok, yang bilang hal yang sama kalau aku tuh glowing. Di saat aku pakai makeup maupun nggak pakai makeup, aku tetap dapat komen yang sama. Orang-orang melihat kalau aku tuh bersinar, dan aku sangat percaya ini tuh glowing yang datang dari dalam, yang datang dari aura. Dan kabar baiknya, setiap orang tuh bisa banget untuk punya aura spesial ini, aura cantik ini yang membuat kita glowing. Glowingnya itu berbeda dari glowing makeup tentunya. Jadi di video kali ini aku mau bagiin 5 kebiasaan yang bisa meningkatkan aura cantik kamu, yang bisa membuat kamu glowing. Oke, mari kita mulai. Yang pertama itu punya sikap bersyukur atau positive attitude istilahnya. Coba deh dari kehidupan sehari-hari, dari hal yang paling kecil, biasanya untuk punya sikap bersyukur atau memfokuskan kesadaran kita ke hal-hal yang positif gitu. Misalnya ada cowok yang nanya kabar kita, nggak cuma cowok, cewek juga, bukain kita pintu, muji kita, tunjukin sikap bersyukur, kayak sikap berterima kasih atau kegembiraan kita atau excitement kita gitu. Di saat kita nunjukin kegembiraan atau kayak berterima kasih atau bersyukur, kita tuh menyebarkan aura ini ke orang lain. Aura kita yang dari dalam itu keluar, dan orang lain tuh bisa banget untuk merasakan aura kita. Ini pun juga membuat orang lain merasa bahagia gitu, karena terpancar kegembiraan dari diri kita. Dan ini juga membuat orang merasa dihargai. Jadi kayak kita pun diingat. Kamu pasti pernah merhatiin satu orang yang kayak selalu girang, selalu gembira, itu tuh cenderung jadi pusat perhatian gitu, pusat perhatian yang positif. Contohnya, salah satu kebiasaan aku yang unik, yang mungkin berbeda, tapi positif, aku tuh stop bilang kata sorry. Kalau misalnya aku terlambat, misalnya aku nyenggol orang, yang aku bilang adalah, "Makasih udah nunggu, makasih perhatiannya." Coba dibandingin kalau aku bilang, "Sorry ganggu, sorry telat, sorry bikin kamu sedih." Ini tuh bikin orang fokus ke hal yang negatif. Selain bikin orang lain merasa nggak enak, ini juga bikin aku ngerasa nggak enak karena aku menaruh posisi aku jadi kayak aku tuh bersalah dan lain-lain. Karena kalau untuk aku sendiri, aku lebih senang untuk diapresiasi atau diakui oleh hal-hal yang memang aku lakukan benar gitu. Kayak aku nungguin teman aku yang telat, aku senang kalau aku diapresiasi, diakui kalau aku tuh udah sabar nungguin dia. Jadi kayak dikasih reward gitu istilahnya. Karena aku sadarin juga, apalagi buat kita orang Indonesia, dari kecil tuh udah dibiasain banget untuk selalu ngomong maaf, 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 agar kita kelihatan sopan. Cuma ini tuh membuat orang-orang sering banget bilang kata sorry, tapi mereka nggak benar-benar bermaksud gitu. Dan aku percaya orang yang punya aura cantik itu orang yang juga jujur, tulus, yang keluar dari mulutnya tuh yang memang benar gitu, yang memang dimaksud oleh dia. Jadi dari sini gak cuma kata sorry, aku pun mulai mengganti kosakata aku ke hal-hal yang lebih positif, yang membuat aku mikir dan juga orang lain mikir dan memfokuskan kesadarannya ke hal-hal yang positif. Menurutku ini pun juga membuat kita jadi jauh lebih profesional dan percaya diri. Yang kedua itu dress up. Di kehidupan sehari-hari, berani tampil jadi diri sendiri, pakai pakaian yang membuat kamu nyaman, yang membuat kamu percaya diri, yang membuat kamu tuh bisa tampil sebagai diri kamu yang paling baik.
Kayak aku misalnya sekarang kemana-mana, sesimpel kalau mau hangout sama temen aja, kalau misalnya aku lagi pengen tampil rapi, aku lagi pengen tampil feminin, aku akan pakai dress. Aku akan dress kayak gini. Aku akan pakai parfum. Aku akan pakai aksesoris. Kali ini enggak karena ketinggalan. Anyways, kayak aku tuh nggak apa-apa untuk kelihatan ekstra di acara yang biasa. Dan menurutku itu bagus gitu. Karena as long as itu membuat aku percaya diri, itu membuat aku nyaman. Dan dari aku tampil cantik, energi yang aku pancarkan pun juga beda. Ini juga membuat orang bisa merasakan kepercayaan diri yang aku rasakan di dalam diri aku. Dan orang-orang pun juga memuji aku. Jujur aku gak peduli di saat itu kalau orang lain lagi pakai sneakers, sandal jepit, kaos kutang atau apapun itu. I am me. I will always be me. This is how I want to show up. This is how I want to present myself. Menurutku cara kita dress up, cara kita show up tuh penting sih. Karena mau gimana pun itu, yang bisa dilihat oleh orang lain pertama kali adalah penampilan kita, cara kita menghadirkan diri kita. Dan aku percaya cara kita dress up, cara kita menampilkan diri kita, menghadirkan diri kita, itu pun juga refleksi dari diri kita. Itu memegang peran terhadap aura yang kita pancarkan. Di saat yang sama, kalau misalnya aku lagi pengen tampil santai, aku akan pakai jogger, aku akan pakai sneakers. Aku akan pakai pakaian apapun itu selagi itu membuat aku nyaman, percaya diri, dan membuat aku bisa tampil sebagai diri aku yang paling baik. Kebiasaan selanjutnya itu kebiasaan berolahraga atau menggerakkan tubuh. Mau apapun itu, lari, jogging, loncat-loncat, nari, yoga, angkat beban. Coba deh mulai masukin salah satu aktivitas yang menggerakkan tubuh ini ke kehidupan sehari-hari. Karena dari awal tubuh kita tuh didesain untuk bergerak. Ini adalah sesuatu yang memang tubuh kita butuhkan sehari-hari. Dan ini juga membuat kita jadi lebih percaya diri. Setelah kita olahraga, kita tuh melepas hormon endorfin yang membuat kita jadi jauh lebih bahagia, lebih berenergi, lebih bersemangat. Dan ini tuh terpancar keluar gitu. Orang lain bisa banget untuk merasakan energi aura yang kita pancarkan. Aku ngerasa setiap hari setelah aku olahraga, aku tuh jadi jauh lebih glowing gitu. Serius, kayak 2 kali lipat. Ngomongin fitness ya, makanan pun juga berpengaruh. Makanan yang aku maksud di sini adalah makan apapun itu, selagi ini tuh membuat kita merasa kalau kita tuh merawat tubuh kita tuh mencintai tubuh kita. Makan makanan yang bernutrisi, yang membuat kita jadi percaya diri, yang membuat kita jadi nyaman sama tubuh kita. Karena makanan ini pun energi, dan setiap makanan yang kita makan, ini tuh mempengaruhi fungsi tubuh kita, mempengaruhi energi, aura yang kita pancarkan. Mulai dari hal kecil aja, misalnya mulai olahraga 15 menit per hari, mungkin sisipin sedikit sayur ke makanan kamu, nanti lama-kelamaan ditingkatkan lagi ke 20 menit, 30 menit, 1 jam, dan lama-kelamaan ini pun jadi kebiasaan yang mudah untuk kita lakukan gitu. Karena setiap aktivitas apapun itu yang kita lakukan selama berulang-ulang kali, mungkin minimal sekitar 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan, ini tuh jadi kebiasaan kita. Dan di saat segala sesuatu udah jadi kebiasaan, udah masuk ke dalam kesadaran bawah sadar kita pun udah gak mikir lagi. Ini kayak tubuh kita yang bergerak, memang tubuh kita yang udah kebiasa gitu, udah tersimpan lah istilahnya, udah ada memorinya. Jadi yuk mulai olahraga. Kebiasaan yang keempat itu meromantisasikan hal-hal kecil di hidup kita. Kayak misalnya kita bangun pagi, kita misalnya bisa lihat pohon, bisa kena sinar matahari, bisa dengar suara burung, bisa dengar suara ayam berkokok. Coba belajar bersyukur atas hal itu. Sediain sedikit waktu untuk lihat betapa berharganya hal-hal di sekeliling kita. Maupun itu kayak biasa banget, kecil banget, kayak setiap hari kita lihat. Namun segala sesuatu tuh jadi jauh lebih cantik, jadi jauh lebih indah di saat kita slow down, di saat kita benar-benar ada di momen itu, di saat kita memfokuskan energi kita, merasakan
energi di sekeliling kita, merasakan berkatnya, merasakan manfaatnya. Ini membuat kita jadi lebih terhubung sama alam. Ini membuat kita jadi jauh lebih hidup sebagai manusia, membuat kita jadi lebih positif, lebih bahagia, sesimpel menghargai hal yang memang udah kita punya gitu. Jadi coba deh sekali-sekali kalau misalnya lagi ada waktu luang, coba lihat sunset, lihat sunrise, keliling, dikelilingi pohon. Kayak kamu pasti pernah ngerasain di saat kamu di alam, kamu tuh jadi lebih damai, lebih senang gitu rasanya. Karena ini kita terhubung sama alam dan kita terpancar energi alam yang membuat kita jadi jauh lebih positif, jauh lebih bahagia sebagai manusia, dan ini pun pada akhirnya mempengaruhi energi yang kita pancarkan. Kebiasaan yang kelima itu menjadi jujur dan apa adanya. Aku tahu kalau di poin pertama aku bilang kalau kita tuh cantik di saat kita menunjukkan kebahagiaan dan kegembiraan kita. Kita pun juga cantik dan sangat cantik di saat kita menerima setiap emosi yang kita punya sebagai manusia. Di saat kita berani menyuarakan opini kita, di saat kita berani tampil sebagai diri kita yang paling asli, di saat kita berani mengekspresikan diri kita yang asli, di saat kita menjadi jujur, mengatakan hal yang memang benar-benar kita maksudkan, di saat kita menjadi apa adanya. Karena mau gimana pun itu, kita ini adalah manusia yang punya segala macam emosi yang berbeda, yang punya banyak aspek unik dari kita yang berbeda-beda. Dan aku percaya diri kita yang paling cantik adalah diri kita yang paling otentik. Dari keotentikan kita ini, kita tuh memberikan dampak positif ke orang lain, karena secara nggak langsung kita memberikan izin ke orang lain untuk juga menjadi jujur dan apa adanya. Kita menjadi contoh, nunjukin kalau nggak apa-apa kalau sekali-sekali kita tuh malas, kita nggak produktif, kita lagi sedih, kita lagi punya tantangan. Karena menurutku kesedihan, tantangan, atau kemalasan ini tuh bisa jadi hal yang positif di saat kita mau melihat ini sebagai hal yang positif. Dan kita tahu cara mengatasi ini, kita sabar akan tantangan, akan kemanusiaan kita ini, dan kita pun membuat ini menjadi batu loncatan kita yang membuat kita jadi jauh lebih cantik, lebih bertumbuh, lebih baik, lebih glowing lagi pokoknya. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Makasih teman-teman udah nonton. Komen di bawah kalau misalnya ada pertanyaan, ada permintaan. Ya, see you next video.